Hai, selamat pagi. Nama saya Sri Rejekita Soid. Saya mahasiswa BK E 2021 Universitas Negeri Medan. Jadi di sini saya akan melakukan simulasi konseling traumatik kepada klien saya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu BK dan apa itu tujuan dari konseling traumatik. Jadi konseling itu adalah sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh konselor dengan seorang klien yang sedang mengalami masalah. Sedangkan konseling traumatik itu yaitu konseling yang diberikan kepada seseorang yang mengalami trauma. Jadi tujuan dari konseling traumatik itu ialah untuk memberikan kepada klien untuk berpikir realistis bahwa trauma yang dihadapi klien itu adalah biasa, bahwa itu adalah bagian dari kehidupan, lalu memperoleh pemahaman tentang peristiwa dan situasi yang menimbulkan trauma, lalu memahami dan menerima perasaan yang berhubungan dengan trauma, lalu yang terakhir ada belajar keterampilan untuk mengatasi trauma yang dihadapinya. Jadi untuk konseling kali ini saya akan melakukan teknik CBT atau yang biasa kita sebut dengan Cognitive Behavioral Therapy. Jadi teknik ini digunakan ketika ada distorsi kognitif dan perilaku penghindaran. CBT ini dilakukan dengan retrospektif kognitif dan explore klien dengan stres trauma yang memiliki keyakinan negatif menggunakan movement desensitization dan repressing. Selanjutnya setelah secara kognitif tidak ada lagi distorsi kognitif, dilanjutkan dengan exposure. Dalam hal ini melibatkan dukungan sosial dari teman atau relasi terdekat yang diperoleh klien untuk mendampingi klien. CBT ini merupakan pendekatan konseling yang didasarkan atas konseptualisasi atau pemahaman pada konseli, yaitu pada keyakinan khusus konseli dan pola perilaku konseli. Proses ini dengan cara memahami konseli didasarkan pada restrukturisasi kognitif yang menyimpang, keyakinan konseli untuk membawa perubahan emosi pada strategi perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi oleh sebab itu CBT ini merupakan salah satu pendekatan yang interaktif dalam konseling. Halo Rey, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya Rey? Hmm, Not bad. Not bad or not good? Ya, Oke Rey, jadi di sini kita akan bahas jadi di sini kita akan bahas tentang ini ya, yang udah pernah seperti kita bahas pada sebelumnya, itu kita akan melanjutkan ini ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang trauma kamu. Jadi sebelumnya di sini Ibu akan jelaskan bahwa kamu itu nggak perlu takut tentang ini, tentang trauma kamu ini akan terbeber ke orang lain, karena di sini Ibu akan menyimpan trauma kami ini, hal ini Zoom ini hanya kita ketahui berdua saja. Dan kamu itu nggak perlu ragu sama ibu dan kamu dipersilakan untuk terbuka ya, Rey. Apakah kamu sudah siap? Ayo kita tarik baik, nafas saya dulu. siap. Oke. Baik, sebelumnya apakah Rey bisa mengulang kembali atau mengungkapkan sebenarnya masalah awal dari trauma kamu itu seperti apa? Baik, di sini saya ingin menjelaskan kembali trauma yang saya jalani itu yang dimulai dari ketika ketika saat seusia duduk di sekolah menengah gitu ya, ingin mencoba menyeberang jalan. Nah, saat mau mencoba menyeberang jalan itu, tidak sengaja keserempet sama kendaraan roda 4 yang membuat saya jatuh dan kecelakaan. Sehingga sampai sekarang
untuk kembali mencoba menyeberang jalan baik di jalan raya yang agak besar ataupun yang hanya satu arah dan sebagainya, itu masih suka agak ada keraguan sehingga harus membutuhkan orang lain untuk membantu menyeberangkan atau pokoknya tidak bisa untuk menyeberang sendiri karena takut walaupun sudah mencoba berkali-kali untuk menyeberang sendiri atau lihat kanan lihat kiri atau persiapan yang banyak, tapi tetap saja saya takut untuk menyeberang karena akan teringat sama kecelakaan yang waktu itu. Emangnya kamu itu kecelakaan itu efek sampingnya atau misalnya kamu emang kenapa? Misalnya ada yang luka atau apa gitu? Dulu kecelakaannya itu luka, lukanya itu sampai tangannya ada yang tergores, sampai harus ada yang dijahit, dan kakinya juga ada yang lecet karena jatuh terkena aspalnya itu. Jadi lumayan traumanya yang membekas juga yang di bagian tangan dijahit, seperti itu. Oh, jadi kamu ini kecelakaan, jadi sampai tangan kamu itu kena jahit gitu. Jadi itu yang menyebabkan kamu trauma, tidak ingin menyeberang jalan, takut ke jalan, takut membuka mobil seperti itu ya. Iya, seperti itu. Jadi emang kenapa kejadian itu bisa terjadi? Pada saat itu kamu emang nggak lihat-lihat dulu, nggak lihat kanan kiri dulu gitu atau gimana? Mungkin kejadian itu karena lebih kurang fokus ya dan ingin cepat buru-buru sampai ke seberang jalan juga karena mengejar waktu juga, mungkin takut ketertinggalan. Jadi asal-asal aja tau-taunya tiba-tiba aja nggak lihat ada yang jalanan, karena jalan raya besar juga kan. Jadi, main nyebrang aja dan tau-taunya ada yang lewat dari arah itu, mobilnya dan kebetulan keserempetlah di situ. Jadi kayak kurang fokus aja sebenarnya, tapi cukup membekas sih. Oke, Rey. Jadi hanya karena kamu itu kena keserempet gitu aja, jadi menyebabkan kamu itu takut gitu ya ke jalanan seperti itu ya. Jadi Iya, ada nggak sih dari orang tua atau dari teman-teman kamu perkataan-perkataan yang menyebabkan trauma kamu itu semakin kuat, yang menyebabkan kamu itu semakin takut untuk turun ke jalanan gitu? kalau perkataan orang tua nggak ada ya, tapi mungkin kalau sama teman yang bisa nyebrang jalan atau gimana, pengen minta bantuin untuk bantu seberangin dong. Mungkin beberapa teman ada yang bilang, "Masa gitu aja nggak bisa nyebrang, udah gede loh." Atau, "Masa kayak gitu takut sama ini?" Dan sebenarnya dia tidak tahu apa yang terjadi kan. Jadi ya seperti itu. Terus karena perkataan teman-teman kami itu, kamu jadi semakin takut gitu untuk nyebrang gitu? Atau misalnya jadi kamu ada keberanian atau jadi semakin takut gitu? Gimana? Kalau keberanian mungkin muncul sedikit ya, karena berpikir juga, ya juga sih masa kayak gitu aja jadi nggak berani lagi. Udah gede nanti kalau misalnya sendirian nyebrangnya mau sama siapa lagi kalau nggak ada teman gitu kan. Cuman namanya juga masih ada rasa takut kalau misalnya kejadian lagi, apalagi sendiri kita nggak tahu nanti ada yang mau bantuin atau enggak. Jadi ya 50-50 lah rasanya. Jadi menurut kamu setelah kamu mendapat perkataan seperti itu dari teman kamu, kamu ada dapat pemikiran baru nggak dari ucapan-ucapan teman kamu itu? Ada, itu dia yang sedikit tadi saya bilang karena betul juga udah gede masa masih belum bisa nyebrang gitu. Berarti kamu setuju ya dengan ungkapan teman kamu bahwa kalau kamu itu udah gede, masa sih nggak bisa nyebrang gitu ya? Iya, Oke, baik, Ray. Jadi di sini Ibu akan memberikan sedikit afirmasi bahwa trauma itu mungkin penderita penyebab penderitaan manusia yang paling besar, paling dihindari dan paling diabaikan, diremehkan, disangkal, disalahpahami dan tidak diobati. Jadi tidak ada satu cara pun untuk pulih dan sembuh dari trauma apapun. Setiap orang yang selamat harus menempuh jalan yang mereka sendiri, yang mereka pilih sendiri dan atau kesandung di atasnya. Jadi kamu bisa milih kamu ingin menjalani trauma itu sendiri atau kamu ingin menghadapinya langsung gitu. Jadi kamu menghadapinya langsung sehingga kamu dapat sembuh sendiri seperti itu, Rey.
Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tujuan kita melakukan Zoom ini, yaitu agar kamu mendapat pemikiran baru bahwa sebenarnya itu nggak apa-apa gitu. Kamu harus mencoba hal-hal baru dari trauma kamu itu. Kamu harus menghindarkan rasa trauma kamu itu. Jadi beberapa solusi yang Ibu dapat berikan itu yang pertama itu menghadapi rasa takut. Cara pertama ini kamu harus menghadapi rasa takut itu. Kalau kamu udah nggak nyaman dengan posisi ini, jangan menghindar, hadapi dengan berani gitu, Rey. Kayak yang Ibu bilang tadi, kamu harus menghadapi rasa takut kamu tersebut, jangan menghindar, kamu harus menghadapinya sampai kamu benar-benar kebal dan sudah terbiasa dengan hal tersebut. Mulai berpikir positif selama proses pemulihan kamu tersebut. Buang jauh-jauh pikiran negatif yang membuat diri kamu sendiri akan menjadi bertambah trauma dan berpikir tentang kondisi kesehatan kamu. Lalu yang kedua itu belajar menerima. Jadi nggak ada satu orang pun di dunia ini yang nggak mengalami pengalaman buruk. Semua pasti punya pengalaman buruknya masing-masing. Jadi daripada menyesali kecelakaan tersebut, daripada menyesali sehingga kamu menyebabkan trauma, lebih baik kamu menerimanya dan fokus terhadap proses penyembuhan kamu. Menyikapi kejadian tersebut sebagai suatu pelajaran di kemudian hari agar kamu jauh lebih hati-hati dalam melakukan aktivitas lainnya, Ray. Dapat dimengerti, Ray? Baik, dapat dimengerti, Bu. Oke. Eh, jadi di sini kita akan meraih kesepakatan bersama ya, Ray, bahwa kamu akan menghindari pemikiran negatif kamu dan menghadapi rasa takut itu sampai rasa takut itu sendiri menghilang ya, Ray. Bagaimana, Ray? Baik, saya akan mencoba untuk menghindari dan melawan rasa takut tersebut. Baik, saya ingin Ray mengungkapkan tujuan apa yang sudah kita capai pada pertemuan kita kali ini. Tujuan yang ingin saya capai mungkin lebih ke ingin mengurangi rasa takut tersebut ya, sama lebih ingin em, mendapatkan rasa berani untuk melawan rasa takut tersebut juga. Oke, baik, Ray. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan seputar Zoom kita tadi? Tidak ada, itu udah cukup. Oke, apakah kita akan melakukan konseling lagi ke depannya atau kamu ingin melakukan pertemuan lagi ke depannya perihal trauma kamu ini? Boleh? Baik, kapan Ya, saya kita masih lakukan? mungkin dijadwalkan sesuai jadwal ibu saja ya. Baik, kita lakukan Jumat minggu depan saja ya, pada jam yang sama. Oke, bagaimana perasaan dan harapan kamu setelah melakukan Zoom kita kali ini, Ray? Untuk perasaan, saya lebih merasa tenang. Saya juga lebih merasa sedikit mendapatkan afirmasi yang cukup karena ternyata rasa takut itu juga harus dijalani dari dalam diri sendiri, bukan karena memang perkataan orang lain. Dan harapannya adalah semoga saya bisa menerapkan afirmasi yang diberikan ibu dan bisa lebih mengurangi rasa trauma yang sedang saya alami ini. Baik, terima kasih, Ray. Silakan, mari kita bertepuk tangan untuk Ray. Semoga untuk kedepannya kamu bisa menghilangkan rasa trauma kamu dan untuk pertemuan selanjutnya kamu bisa memberitahukan ibu bahwa bagaimana kemajuan dari proses konseling yang sudah kita lakukan ini. Oke, Ray. Baik, Ibu. Selamat siang, Ray. Siang, Ibu.